pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, karena masih memelihara kehidupan kami sepanjang malam yang gelap hingga pada pagi hari yang penuh dengan sukacita ini. Tuhan masih memberikan sukacita, damai sejahtera buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami angkat pujian kami, penyembahan kami, dan doa kami hanya ke hadirat-Mu saja. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang meneguhkan hati kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat berangkat untuk melakukan setiap aktivitas kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang baru, di bulan yang baru, bulan November, tanggal 1 November 2024, di hari Jumat, yaitu yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, saya akan membacakannya di dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Ingatlah akan hari-hari dahulu, perhatikanlah tahun-tahun generasi yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, ia akan memberitahukannya. Kepada para tua-tuamu, mereka akan menjelaskannya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Sai paingot-ingot ma aka ari narobi, parateate homa aka taon nahinan marsudut-sudut. Marsukun maho tu amangmu, asa ibana pabotohoca tuho. Sukun huhut akana tua-tua, asa nasida pabuahon tuho. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita mengetahui ungkapan dari Bung Karno yang sangat terkenal, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Semua kita pasti tahu akan ungkapan Sang Bapak Proklamator ini. Melalui ungkapan ini, saudara, setidaknya ada hal yang mau dikatakan, yaitu yang pertama, mengingatkan generasi selanjutnya bahwa segala kemudahan yang mereka peroleh saat ini itu ada karena perjuangan dan pengorbanan dari para pendahulu. Jadi supaya mengingatkan generasi yang selanjutnya bahwa segala kenikmatan, kemudahan yang kita peroleh saat ini itu ada karena perjuangan dan pengorbanan dari para pendahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mau dikatakan dari ungkapan itu adalah mengajak mereka atau generasi muda, generasi selanjutnya untuk belajar menghargai sekaligus mempertahankan apa yang telah diperjuangkan generasi sebelumnya, sehingga semua perjuangan dan pengorbanan mereka itu tidak sia-sia. Itu dia yang mau dikatakannya. Saya ulangi kembali, mengajak generasi muda atau generasi berikutnya untuk belajar menghargai dan mempertahankan apa yang telah diperjuangkan generasi sebelumnya, sehingga pengorbanan mereka itu tidaklah sia-sia. Mungkin demikian yang mau diartikan dari peribahasa atau ungkapan dari jas merah tersebut. Nah, saudara-saudara,
firman Tuhan buat kita pagi ini mengajarkan hal yang sama kepada bangsa Israel kala itu. Ya, Musa mengingatkan kembali bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu berlaku dalam kehidupan mereka. Itu selalu menyertai mereka. Apapun yang mereka dapatkan saat itu, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi apapun yang mereka nikmati, apapun yang mereka rasakan kala itu, mengingatkan mereka bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka Musa mengingatkan mereka bahwa Tuhan adalah gunung batu perteduhan bagi mereka. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah itu adalah Allah yang adil dan benar. Dia adalah Sang Pencipta yang mengasihi kehidupan mereka dengan kasih yang kekal. Maka Musa ingin mengingatkan mereka kembali. Jika mereka ragu, jika mereka tidak yakin dan tidak percaya, mereka boleh bertanya kepada para tua-tua Israel yang masih hidup, yang masih ada. Bagaimana mungkin mereka bisa melupakan semuanya kebaikan Tuhan, melupakan semuanya kasih Tuhan, dan melakukan kejahatan yang sangat besar dengan melawan Tuhan Allah. Sementara kasih Tuhan selalu melingkupi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani ini tidak akan selalu mulus dan berjalan dengan baik. Saya ulangi sekali lagi. Kehidupan yang kita jalani ini saat ini itu tidak akan selalu berjalan mulus dan baik-baik saja. Ada kalanya kita up dan ada kalanya kita down. Maka up dan down itu akan selalu kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Bagai roda yang berputar, seperti itulah adanya. Ada saatnya keadaan kita baik-baik saja, dan itu membuat kita begitu tenang untuk menjalani hidup ini. Sehingga terkadang kita sampai terlena dan bahkan sampai melupakan Tuhan. Tetapi ada kalanya juga muncul persoalan dan pergumulan. Muncul pemikiran yang sangat berat dan sangat besar kita rasa, yang bisa mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak jarang membuat kita sejenak melupakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kekhawatiran dan ketakutan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga dapat membuat kita lebih mengandalkan diri sendiri, lebih mengandalkan orang lain, lebih mengandalkan bantuan dari orang lain daripada kita datang kepada Tuhan. Maka dari itu hari ini kita belajar, dan hari ini kita mau diteguhkan kembali, mau diingatkan kembali agar jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi keadaan hidup kita, saudara-saudari. Dalam keadaan sehatkah atau dalam keadaan sakitkah? Dalam keadaan sukacitakah atau dalam keadaan duka citakah? Untung ataupun malang, jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan. Dan jangan pernah melupakan karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ingatlah akan selalu kebaikan Tuhan Allah. Tuhan itu sangat baik dan teramat baik. Ingatlah bahwa semua yang kita jalani dan kita rasakan sepanjang hidup ini itu semata hanyalah anugerah Tuhan saja.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berangkat mendapati setiap aktivitas kita, pekerjaan kita dengan tetap mengandalkan kuasa-Nya Tuhan. Jangan sekali-kali melupakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang kita lakukan sepanjang satu hari ini, kiranya itu berkenan bagi Tuhan saja. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami terima pada saat ini, di pagi hari yang berbahagia ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami tidaklah pernah melupakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dikala kami sukacita maupun dikala kami duka cita, dikala kami menghadapi keuntungan maupun kerugian, dikala kami dalam keadaan sehat ataupun sakit, kami percaya kasih setia Tuhan akan selalu senantiasa beserta dengan kami. Kami sambut firman-Mu, biarlah firman-Mu yang selalu meneguhkan iman percaya kami untuk tetap berserah hanya kepada Tuhan saja. Apa yang Engkau perbuat pada zaman dahulu, itu juga yang Kau lakukan pada zaman sekarang dalam kehidupan kami, hingga pada zaman akhirnya nanti Engkau akan selalu berkarya menyatakan kebaikan dan kuasa-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi anak-anak-Nya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.